Hai Trader Universe, dalam video kali ini kita akan menjelaskan apa itu kripto. Jadi bagi teman-teman yang pemula dalam dunia kripto, jangan lupa like dan subscribe YouTube ini supaya nggak ketinggalan informasi tentang kripto. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dengan bahasa orang yang awam ya atau pemula. Apa sih yang dimaksud dengan kripto? Pasti kalian pernah dengar kata kripto atau lebih seringnya mungkin Bitcoin ya atau BTC. Tapi bingung itu sebenarnya buat apa sih? Dan kenapa banyak orang yang langsung mikir kripto itu seperti investasi, uang cepat kaya, atau bahkan scam ya. Jadi banyak orang yang kita bahas tentang kripto, mereka malah berpikir itu seperti penipuan. Jadi di video ini kita akan jelasin dengan bahasa yang paling sederhana supaya kalian yang awam juga bisa paham. Yang pertama, apa itu kripto? Kripto itu singkatan dari cryptocurrency yang artinya mata uang digital. Terus apa bedanya dengan mata uang asli atau fiat yang biasa kalian ketahui? Oke, di sini saya akan berikan gambarannya. Bayangin kalian punya saldo di GoPay atau OVO. Bedanya, kalau GoPay dikelola oleh perusahaan yang berbeda dengan OVO pastinya ya. Nah, kalau di dunia kripto, itu nggak ada perusahaannya atau nggak ada bosnya. Jadi ya pemiliknya itu bisa dibilang ya milik semuanya gitu ya. Jadi nggak ada satu orang pun penguasa yang bisa menguasai aset tersebut. Karena kripto ini berjalan secara otomatis menggunakan teknologi yang bernama blockchain. Oke, mungkin kalian juga bingung apa itu blockchain. Blockchain ini seperti buku catatan ya, namun online. Jadi semua orang bisa lihat catatan di dalamnya. Siapa yang melakukan setoran dan siapa yang melakukan withdrawal, termasuk transaksi. Kita bisa lihat walletnya di sana, tapi kita tidak bisa lihat siapa orangnya. Kita hanya bisa melihat ID transaksinya, terus alamat walletnya. Tapi untuk identitas siapa yang transaksinya itu tidak ada namanya di sana ya. Jadi di sini tetap ada privasinya. Kemudian untuk semua transaksi yang melalui blockchain itu tidak bisa dihapus atau diganti atau diedit gitu ya. Termasuk tidak bisa dihacker juga. Jadi intinya blockchain itu ya seperti buku catatan online gitu ya, yang pasti sangat aman dan semua transaksi kripto itu tercatat di dalamnya. Kedua, kenapa banyak orang yang mulai terjun atau masuk ke dunia kripto? Jadi ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu investasi. Biasanya orang yang sudah paham mereka beli kripto tertentu ya. Contohnya seperti Bitcoin aja deh. Karena kripto ini banyak banget. Jadi sini kita bahas ya beberapa koin aja dulu ya. Mereka yang sudah paham Bitcoin dan bagaimana fundamentalnya, teknikalnya, ini bisa untuk jangka panjang gitu ya, harganya naik seperti emas atau mungkin bisa disebut emas versi digital. Nah, akhirnya mereka berinvestasi pada Bitcoin. Tapi ini bukan ajakan dari saya, ini kita sebagai penjelasan untuk kalian saja. Oke, yang kedua untuk transaksi global. Nah, ini yang mungkin orang masih jarang diketahui. Jadi setiap koin kripto atau token kripto itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di sini kalian bisa menggunakan kripto untuk kirim uang ke luar negeri dengan cepat dan murah. Karena kalau transfer lewat bank biasanya kan kena biaya admin yang tinggi ya kalau keluar negeri. Tapi kripto bisa terkirim langsung dalam hitungan menit. Sebagai contoh lain, ini juga bisa menjadi utilitas ya. Jadi contohnya kalau misalkan di Binance itu kan token utamanya di sana itu adalah BNB. Jadi BNB ini adalah utilitas utama atau token atau koin yang digunakan untuk biaya transaksi, kemudian untuk campaign staking, hodler, dan banyak lagi. Jadi memang setiap token itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas apa itu token dan koin, karena dua hal ini juga pada dasarnya berbeda. Kemudian bisa juga digunakan untuk diversifikasi aset. Jadi kalau orang yang sudah punya emas, punya saham, dan reksadana, mereka yang biasanya masih punya uang dingin itu biasanya membagikan atau melakukan diversifikasi asetnya di tempat yang berbeda-beda ya. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi resiko. Jadi mereka menyediakan sebagian asetnya untuk diinvestasikan ke kripto. Dan yang paling penting adalah resikonya yang harus kalian pahami ya. Ingat, di dunia kripto ini bukan jaminan pasti untung, pasti kaya. Tidak ada jaminan tersebut. Atau harganya bisa naik tinggi. Tapi ingat ya, ini juga bisa turun harganya secara drastis. Makanya kalau kalian mau mulai terjun ke dalam dunia kripto, pastikan kalian sudah memahami tentang kripto tersebut.
Ingat ya, setiap koin itu berbeda-beda fungsinya. Jadi kalian harus pelajari koinnya itu satu persatu, tidak perlu semuanya. Cukup koin-koin yang mungkin menarik untuk kalian atau koin yang memang berpotensi mempunyai masa depan yang bagus. Yang terakhir, jangan sampai kalian menggunakan dana yang digunakan untuk sehari-hari, misalkan untuk kebutuhan dapur, untuk dana bayar bulanan, jangan ya. Jadi kalian wajib menggunakan dengan uang dingin. Bagaimana cara mendapatkan uang dingin? Akan kita bahas di video selanjutnya. Atau kalian bisa lihat video sebelumnya tentang staking dan earn. Dan kalau kalian belum punya exchange untuk bertransaksi kripto, di sini kalian bisa menggunakan exchange nomor 1 secara global ya. Jadi di dunia ya, ini peringkatnya nomor 1 atau paling top gitu ya, yaitu Binance. Kalian bisa menggunakan link pendaftarannya di deskripsi video untuk mendapatkan rebat sebesar 100 USDT. Dan ini dapatnya random ya, bisa lebih besar atau kurang. Setelah daftar, kalian selesaikan proses KYC dan kalian buka reward hub untuk melihat vouchernya. Oke, jadi kesimpulannya, kripto itu adalah uang digital yang berjalan tanpa bank. Bisa dipakai investasi dan transaksi, tapi tetap punya resiko. Kalau kalian tertarik, ingat, belajar dulu sebelum terjun atau melakukan transaksi di kripto. Jadi jangan cuma FOMO atau ikut-ikutan orang lain saja. Kalau video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian, supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.